Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Masih tetap semangat pada pembelajaran ini? Semangat. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pertemuan ini walaupun dengan sistem menggunakan daring, tapi semoga kita masih bisa belajar dengan lancar. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu ya. Oke, Ibu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Lila Kamila hadir. Hadir, Bu. Rona Apriliana apakah hadir? Hadir, Ibu. Listia Rahayu. Hadir, Bu. Hodikatul Atfalia apakah hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga semuanya lancar, sehat. Untuk pertemuan ini, Ibu akan membahas materi tentang struktur daun dan fungsinya. Materi ini kita menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Ibu akan meng-screen PowerPoint-nya ya. Sebentar ya anak-anak. Apakah sudah terpapar? Sudah, Bu. Oke, terlihat jelas ya. Oke, kalian semuanya terlihat kan ya? Iya, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. Bagian-bagian daun terdiri atas urat daun, tulang daun, helai daun, dan tangkai daun. Dan di sini ada fungsi-fungsi bagian daun yang tadi di atas itu ya. Ini gambarnya di samping. Fungsi struktur daun itu yang pertama tadi ada helai daun. Helai daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat mengeluarkan oksigen melalui stomata dan mengandung klorofil. Yang kedua itu ada tangkai daun. Tangkai daun itu untuk menahan daun agar tidak jatuh. Saluran untuk mengangkut zat hara atau hasil fotosintesis ke batang dan menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang ketiga ada pelepah daun. Pelepah daun sebagai pelindung kuncup yang masih muda. Yang keempat ada susunan pembuluh pengangkut daun. Selanjutnya ada tulang daun, itu ada 4 macam anak-anak. Yang pertama menyirip. Menyirip itu seperti pada daun mangga. Yang kedua ada tulang daun menjari, misalnya pada daun pepaya. Yang ketiga itu ada tipenya melengkung, misalnya pada daun pepaya. Dan yang keempat, ada yang sejajar, misalnya pada daun jagung. Seperti ini ya gambarnya anak-anak. Gambar daunnya yang melengkung, itu misalnya pada daun pepaya, sejajar pada daun jagung. Nah, selanjutnya ada struktur anatomi daun. Yang pertama, epidermis. Epidermis itu berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kadang dari lignin.
Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Yang kedua ada sel parenkim palisada tersusun atas 1 atau lebih lapisan. Biasanya terdapat pada permukaan abaksial daun. Meskipun jaringan palisada tampak lebih rapat, sisi panjang selnya saling terpisah. Yang ketiga, ada jaringan spon terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spon dapat berbentuk macam-macam. Khususnya adalah adanya lobus yang terdapat antara sel satu dengan lainnya. Yang keempat, ada jaringan pengangkut. Sel berkas pengangkut berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel. Mungkin memiliki kroplas seperti mesofil, sering kali terdapat kristal. Nah, selanjutnya ada fungsi daun pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan itu yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Yang keempat, sebagai alat bantu reproduksi vegetatif. Yang kelima, terjadinya gutasi. Nah, bagaimana dari materi yang sudah dipaparkan PowerPoint tersebut? Apakah ada yang bertanya? Mana? Apakah tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya kepada Rena. Rena, tadi itu tipe daun yang menjari itu contoh dari daun apa ya? Contoh dari daun apa ya Ibu? Aku belum tahu, tapi aku tahu nih Bu. Contoh daun yang menjadi itu, contoh itu daun singkong. Tapi aku nggak tahu jenisnya itu jenis apa. Oh iya, emang contoh daun yang menjadi itu daun singkong juga seperti itu. Ada yang tahu tadi fungsi daun sebagai apa? Fungsi daun pada tumbuhan. Oke, Ibu jelasin lagi ya. Tadi fungsi daun sebagai tumbuhan itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Itu yang paling utama. Itu anak-anak. Sebagai tempat cadangan makanan juga. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup? Cukup, Ibu. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Semoga tadi materi yang Ibu berikan, semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik. Dan untuk tugasnya, Ibu akan memberikan lewat via WhatsApp ya, tugas LKPD-nya. Iya Ibu. Baik, Bu. Makasih semuanya. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih.